Bab 100, bersulang untuk persahabatan kita. Teman Glory bernama Vanya Kurniawan. Vanya adalah sosok yang seksi dan juga cantik, akan tetapi riasannya cukup tebal. Ketika Vanya melihat seseorang yang mengendarai Phantom hendak membeli MG Mulan, Vanya benar-benar mengira kalau dia salah dengar. Vanya melihat Michael mengikuti Charlotte yang berkeliling melihat MG Mulan dengan sabar. Vanya pun menarik Glory ke samping. Bagaimana situasinya? Apa maksudnya bagaimana situasinya? Tentu saja membeli mobil. Glory menanggapi dengan santai. Apa mereka berdua ini gila? Mereka beli mobil Phantom seharga puluhan miliar dan bahkan pelat nomor saja masih belum resmi. Sekarang mereka ingin beli mobil seharga miliaran lagi. Vanya mengerutkan kening. Aku pikir kamu yang bermasalah. Apa kamu tidak senang kalau aku memperkenalkan klien padamu? Mengapa orang kaya harus mengendarai mobil yang bagus? Glory memutar bola matanya. Kenapa tidak mengendarai mobil yang bagus kalau punya uang? Vanya tidak mengerti. Glory pun berpikir sebenarnya mereka berdua sudah bercerai. Pria itu dulunya melakukan banyak hal kotor selama bertahun-tahun. Akhirnya dia pun sadar dan menjadi kaya. Lalu dia mengejar Kak Charlotte lagi. Kak Charlotte masih belum setuju untuk menikah lagi dengannya. Kalau aku tidak bersikeras membawanya ke sini, dia pasti tidak akan membeli mobil seharga miliaran ini. Oh, ternyata begitu. Vanya pun tertegun. Vanya pun memutar bola matanya dan berkata dengan pelan, Glory, karena mereka sudah bercerai, kamu bisa mencobanya. Dengan tubuhmu dan penampilanmu, pria seperti apa yang tidak akan tunduk padamu? Kamu bisa membeli mobil puluhan miliar kalau kamu bisa mendapatkannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa lagi di dalam hidupmu. Usai mengatakan itu, Vanya pun menyadari kalau ekspresi Glory begitu dingin. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Yang kukatakan masuk akal. Mereka sudah bercerai dan kamu bukanlah selingkuhan, kata Vanya. Vanya, aku peringatkan kamu ya. Aku akan berpura-pura kalau kamu tidak mengatakan hal ini. Aku tidak ingin mendengar omongan seperti ini lagi. Glory pun menatap Vanya. Meskipun aku sangat hebat dalam segala hal, setidaknya aku tahu etika dan masih punya rasa malu. Aku memang masih jomblo dan bukan karena aku tidak bisa mencari pria kaya. Tetapi, karena aku belum pernah bertemu dengan orang yang tepat. Jadi aku tidak ingin pacaran. Kak Charlotte adalah sahabatku. Aku tahu kalau dia benar-benar sangat menderita selama beberapa tahun ini. Jangankan aku pasti akan menghentikan wanita manapun yang berusaha mengganggu hubungan mereka. Ketika melihat Glory marah, Vanya pun segera berkata, aku cuma bercanda, kenapa kamu menanggapinya dengan serius? Selain itu, kamu juga sudah hampir tua. Apa kamu berencana untuk tetap melajang selamanya? Kalau gak ketemu yang cocok, memangnya salah kalau tetap jomblo seumur hidup. Glory mendengus. Gimana kalau aku minta pacarku kenalkan beberapa pria padamu? Tidak perlu. Pada saat ini, Michael dan Charlotte pun berjalan ke arah mereka. Kak Vanya, apa ada mobil baru? Tanya Michael. Ini, Vanya ingin segera menyanggahnya. Akan tetapi dia melihat Glory sedang menatapnya. Vanya pun berkata dengan tak berdaya. Memang ada satu mobil, tapi pelanggan yang memesannya mengembalikan mobil ini karena uang mukanya tidak cukup. Mobil MG Mulan memang sangat populer. Vanya awalnya masih ingin membicarakan beberapa hal. Akan tetapi Glory sepertinya benar-benar tidak berniat untuk membelinya hari ini. Kalau begitu mari tanda tangani kontrak pembelian mobil, kata Michael. Semuanya pun sudah selesai diurus. Michael pun menatap Glory. Apa kamu punya SIM? Punya, tanya Glory. Kamu tolong bantu aku bawa pulang mobil Phantom ini. Aku dan Charlotte akan mengendarai mobil MG Mulan itu, kata Michael. Glory membelalakan matanya. Kamu bilang apa? Kenapa kamu menyuruhku menyetir mobil Phantom ini? Bukannya kamu punya SIM? Tanya Michael. Glory pun terdiam. Sialan, ini bukanlah masalah punya atau tidak punya SIM. Bukan, mobil seharga 24 miliar. Michael ternyata memang berani menyuruhnya membawa dan mengendarai mobil ini. Lebih baik kamu pulang saja sendiri. Aku lebih baik bersama Kak Charlotte. Glory melambaikan tangannya dengan tegas. Aku khawatir kalau kalian hanya berdua saja. Lebih baik aku ikut dengan Charlotte. Usai mengatakan itu, Michael pun melemparkan kunci mobil Phantom pada Glory, lalu duduk di kursi samping pengemudi MG Mulan. Ketika melihat MG Mulan itu perlahan pergi, Glory pun tertegun. Pantas saja kamu begitu baik sama mereka. Sepertinya kedua orang ini sangat mempercayaimu. Vanya berkata dengan iri, sudahlah jangan bengong saja. Banyak orang belum pernah menyentuh mobil ini apalagi mengendarainya. Mungkin pria tampan akan jatuh cinta padamu hari ini. Glory berkata dengan gugup, harga mobil ini puluhan miliar. Aku tidak akan mampu membayar ganti rugi kalau mobil ini terguling. Kalau dia menyuruhmu mengendarainya, kamu kendarai saja. Mungkin dia ingin membelikanmu mobil ini. Vanya menutup mulutnya sambil tersenyum genit. Glory berpura-pura tidak mendengar perkataannya. Vanya pun menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, karena dia tidak takut. Untuk apa kamu takut? Usai mengatakan ini, Glory pun langsung naik ke mobil. Setelah beberapa saat, Glory pun mengeluarkan kepalanya keluar mobil lagi. Kuncinya dicolokkan di mana? Di dalam MG Mulan. Orang tua Glory tidak membiarkannya menyetir karena takut dia akan mengalami kecelakaan. Kenapa kamu memberikan kunci mobil begitu saja padanya? Charlotte mengeluh. Aku sedang menyuruhnya berlatih, kata Michael. Glory pun tidak mengatakan apapun lagi. Dia benar-benar gugup. Akan tetapi, perjalanannya kali ini cukup mulus. Setelah setengah jam, dia pun sampai di rumah. Glory pun menghela napas lega setelah turun dari mobil. Selain itu, ada juga raut kegembiraan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya mengemudi. Bagaimana rasanya? Tanya Michael sambil tersenyum. Biasa saja, Charlotte mengangguk. Mulai sekarang, ayo kita pergi dan pulang kantor bersama. Selain itu,
Kita juga bisa pergi ke rumah ayah ibu, kata Michael. Kalau begitu, ayo kita pergi ke pasar untuk membeli sayur. Kebetulan Glory akan makan malam di sini, jadi mari kita rayakan semua ini, kata Charlotte. Tentu saja bagus. Aku sudah beberapa hari belum makan makanan buatan Nona Charlotte. Michael mengusap perutnya. Setelah menunggu selama 10 menit, mobil Phantom yang dikendarai Glory pun perlahan-lahan masuk ke dalam kompleks. Setelah Glory keluar dari mobil, dia langsung melemparkan kunci mobil ke Michael. Kakak ipar, aku mohon, tolong jangan menyuruhku melakukan hal yang merepotkan seperti ini lagi di masa yang akan datang. Aku benar-benar ketakutan ketika aku pulang ke sini. Aku takut akan menabrak sesuatu. Michael pun tersenyum dan berkata, selama kamu mengikuti aturan lalu lintas, orang lain tidak akan menabrakmu. Kamu takut apa, Gloria? Makanlah di tempatku hari ini. Bukankah kamu ingin mencoba makanan buatanku? Michael akan mengantarmu pulang setelah selesai makan, kata Charlotte. Gloria adalah orang yang periang dan juga tidak sungkan. Mereka bertiga pun kembali ke pasar untuk membeli sayuran, daging dan seafood. Charlotte pun sibuk memasak dan makan malam pun disajikan sekitar pukul 7 malam. Ketika melihat kedua orang yang bersamanya sedang makan dan minum, Charlotte pun tersenyum pahit dan berkata, aku merasa kalian seperti saudara laki-laki dan perempuanku. Mau bagaimana lagi? Masakan Kak Charlotte sangat lezat. Bahkan jauh lebih lezat dari yang ada di restoran. Mulut Glory penuh dengan minyak. Ayo, mari kita bersulang untuk persahabatan kita. Michael mengangkat gelas minuman di tangannya. Bersulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam setelah mereka selesai makan. Charlotte awalnya ingin Michael mengantar Glory pulang sendirian, sekalian dia kembali. Akan tetapi, Michael bersikeras agar Charlotte ikut bersama mereka. Pada saat yang bersamaan, Charlotte pun merasa tak berdaya. Tapi diam-diam dia juga merasa senang. Mungkin Charlotte tidak peduli. Akan tetapi, Charlotte tahu kalau Michael khawatir sesuatu akan terjadi apabila seorang wanita dan pria pergi bersama pada malam hari. Setelah mengantarkan Glory pulang, Michael pun mengantarkan Charlotte kembali ke komplek Citra Raya. Michael ingin bermesraan dengan Charlotte untuk sementara waktu. Akan tetapi Nona Charlotte tidak memberinya kesempatan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika mereka kembali ke apartemen. Bukannya tidur, dia malah menyalakan laptop yang baru saja dia beli. Hanya membuka sebuah dokumen dan menulis kisah Dewa Kucing. Bab 101, Penguasa Industri Hiburan. Kisah Dewa Kucing adalah film fantasi domestik yang populer di seluruh bebas tanah dan bahkan dunia. Produser mengubah gaya film sebelumnya. Ia tidak menginvestasikan banyak uang untuk membuat adegan fantasi berskala besar, melainkan fokus mendeskripsikan warisan budaya negara bebas tanah. Film berdurasi lebih dari 2 jam ini memperkenalkan situs sejarah utama di negara bebas tanah pada dunia. Mungkin lebih baik menonton film ini sebagai dokumenter. Namun, sutradara mampu mencampurkan perasaan pribadi sang pemeran dan bentuk kecintaannya pada negara dengan cerdik. Dibanding film fantasi, film ini lebih cocok dikatakan sebagai film patriot yang penuh dengan kesedihan. Dengan sutradara dan pemeran yang tidak terkenal, film ini menjadi kuda hitam di tahun ini. Film ini meraih sukses besar di box office di negara bebas tanah dan internasional. Keberhasilannya membuat sutradara dan pemerannya berada di peringkat teratas industri hiburan. Namun tidak ada yang tahu bahwa sutradara menggunakan uang sendiri untuk syuting di Gua Akbar. Bahkan pemeran film ini bukan dari kalangan pemeran profesional. Tujuan Michael selanjutnya adalah film kisah Dewa Kucing ini. Tepatnya di seluruh industri hiburan, film, musik, serial TV, dan yang lainnya selalu menjadi modal besar untuk mendapat keuntungan. Dibandingkan dengan kontrol modal, bisa atau tidaknya mendapatkan keuntungan besar lebih bergantung pada bakat dan keberuntungan. Bahkan terkadang keberuntungan lebih penting daripada bakat. Namun, Michael punya keberuntungan dan juga bakat. Dia tahu film apa yang akan populer, drama TV apa yang akan menjadi heboh, lagu dan penyanyi apa yang akan menjadi terkenal. Dalam hal ini, investasinya tidak akan pernah gagal. Setelah berpikir sejenak, Michael mengeluarkan ponselnya dan memesan tiket penerbangan ke kota Asna besok. Takdir dimulai dari pertemuan kebetulan. Keesokan harinya, Michael bangun pada pukul 6 pagi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk lari pagi. Setelah sarapan dengan tergesa-gesa, dia pergi ke bandara. Michael tidak perlu mengkhawatirkan gudang kepiting dan kawasan industri farmasi. Sudah ada yang mengawasinya. Pukul 09.3, dia tiba di kota Asna. Di dalam kafe yang berada di pusat kota, Michael sekilas melihat pria berjanggut itu. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, mengenakan kacamata kecil berbingkai hitam. Pria itu terlihat agak gemuk, sekitar 90 kg. Dia adalah sutradara kisah Dewa Kucing, Ariel Basnia. Namanya terdengar sangat elegan, tapi tidak sesuai dengan penampilannya. Ariel tampaknya sedang berdebat dengan pelayan di depan bar. Kalian bilang bisa isi ulang gratis. Kopi ini harganya Rp132.000. Isi ulang saja gak boleh. Kenapa kalian melarangku? Pelayan merasa heran dan menjawab, Pak, Anda sudah isi ulang 12 kali. Bukannya kami melarang, cuma jangan terlalu banyak minum kopi. Kalau tubuh Anda sakit, bukankah kita juga akan bertanggung jawab? Diam, isi ulang saja. Kalau ada masalah, aku juga gak akan salahkan kalian, jawab Ariel sambil melambaikan tangannya. Tepat ketika pelayan hendak mengatakan sesuatu, Michael mendekat dan berkata sambil tersenyum, berikan semua jenis kopi untuknya, biar aku yang bayar. Baik, pelayan langsung ke belakang untuk membuat kopi. Di sini kopi paling murah Rp132.000 dan yang paling mahal Rp600.000. Kamu ikhlas?
Tanya Ariel sambil melirik Michael. Tentu saja kalau untukmu, jawab Michael. Ariel langsung merinding. Orang ini aneh sekali. Apa pria ini homoseksual? Ariel masih memahami dirinya dengan baik. Gaya rambut yang bagus, tampan, aura yang memikat, suara yang indah. Ya, tidak heran ada pria yang menyukainya. Ariel mengerutkan kening dan bertanya, kamu mengenalku? Mana mungkin aku gak kenal Ariel, sang sutradara terkenal. Michael berkata, bukan hanya kenal saja, tapi aku datang ke sini karenamu. Aku masih normal. Ariel berbalik ke meja kopinya. Sebuah laptop terletak di atas meja, memperlihatkan pemandangan Gua Akbar. Michael duduk di seberangnya dan berkata, perkenalkan, namaku Michael. Aku direktur PT Phoenix Pharmacy. Michael sengaja menyebut PT Phoenix Pharmacy untuk menarik perhatian Ariel, karena yang paling dibutuhkan orang ini sekarang adalah uang. Dan benar saja, Ariel segera mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu bos perusahaan farmasi? Kok aku belum pernah dengar tentang PT Phoenix Pharmacy? Gak masalah kalau belum pernah dengar. Kamu bisa cek di internet, ujar Michael. Ariel benar-benar memeriksanya di depan Michael. Ternyata perusahaan dari provinsi lain di Thieves. Berarti kita satu kampung. Ariel meletakkan ponselnya lalu berkata, kamu tahu aku ini sutradara. Pasti kamu mencariku untuk urusan film. Kamu mau minta bantuan untuk buat film? Hehe, tawa yang terdengar dari mulutnya penuh dengan rasa mencela diri sendiri. Sutradara? Dia belum punya film. Tidak pantas disebut sutradara. Ariel memang menjawabnya seperti itu, tapi tidak berpikir bahwa Michael benar-benar akan memintanya untuk membuat film. Jangankan sutradara top, bahkan ada banyak sutradara kelas 2 bahkan kelas 3. Jika Ariel dan para aktornya dinilai, mereka bahkan tidak sampai di kelas ke-18. Benar sekali, aku ingin memintamu buat film. Kata-kata Michael membuat Ariel tertegun. Kalau gak salah, kamu akan pergi ke Gua Akbar, kan? Tanya Michael lagi. Ariel cemberut dan berkata, sepertinya kamu sudah menyelidiki aku. Tapi filmku bukanlah film fantasi yang kamu pikirkan. Jika kamu mencariku untuk keuntungan, mungkin kamu akan kecewa. Aku seorang pebisnis. Sudah pasti semuanya demi keuntungan. Apa kamu mengira film ini tidak bisa menghasilkan banyak uang? Ujar Michael. Sejujurnya, aku pernah menarik investasi, tapi mereka langsung menolak naskahku. Ariel menghela napas lalu melanjutkan. Film ini relatif kecil, gak cocok menghasilkan banyak uang. Jangan buru-buru menilai. Cocok atau tidaknya tergantung penonton. Pelayan membawakan semua jenis kopi hingga memenuhi seluruh meja. Kudengar kamu suka kopi, ucap Michael sambil tersenyum. Sebenarnya aku tidak terlalu suka rasa kopi, tapi setelah meminumnya, entah kenapa perasaanku lebih tenang, jawab Ariel. Michael tidak basa-basi dengan Ariel lagi. Langsung ke intinya, katakan saja, butuh berapa?